Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Baik. Sehat? Sehat. Semangat hari ini? Semangat. Alhamdulillah. Dan untuk sebelum kita memulai pelajaran, kalian bisa memeriksa di lacinya terlebih dahulu apakah ada sampah atau tidak. Jadi kita utamakan kebersihan dulu sebelum memulai pelajaran. Silakan dicek di bawah mejanya, di dalam lacinya. Kalau ada silakan dibuang di tempat sampah. Nah, jadi tetap ya kita harus jaga kebersihan karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Ya silakan kembali ke tempat masing-masing. Baik, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya apa yang kita lakukan, apa yang kita laksanakan pada hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu ketua kelas bisa pimpin doa. Silakan. Sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita membaca doa sesuai masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Terima kasih kepada ketua kelas sudah memimpin doa untuk teman-temannya. Selanjutnya Bapak akan mengabsen, mengecek kehadirannya. Tapi hari ini saya absen itu dengan dalam bentuk yang berbeda. Ya, hari ini saya absen ketika saya menyebutkan namanya satu persatu, yaitu bukan mengatakan kata hadir, tapi saya mau kalian mengatakan kata perasaannya saat ini. Ya, apakah senang, apakah sedih, apakah mengantuk atau gembira, ya. Silakan kalian sampaikan ketika saya sebutkan namanya. Setelah kalian sebutkan namanya, kalian tulis di kertas sticky note ini. Ya, tahu smiley? Tahu ya? Yang gambar senyum, gambar sedih. Ya, siapkan alat tulisnya. Jadi sticky note ini kalian gambarkan perasaan kalian saat ini sebelum kita memulai pembelajaran. Saya bagikan satu-satu ya. Ketika saya sebutkan namanya, langsung mengatakan perasaannya. Ya, perasaannya saat ini ya sebelum kita mulai pembelajaran. Ya, sudah dapat semua? Ya, selanjutnya Bapak akan mengabsen. Jadi ingat ya, ketika saya sebutkan namanya, kalian menyampaikan kata perasaannya sekarang. Ya, perasaannya saat ini sebelum kita memulai pelajaran. Setelah kalian menyebutkan perasaannya, kalian gambarkan di dalam sticky note itu. Ya, setelah kalian gambarkan, setelah semua saya absen satu persatu, kalian tempelkan di kertas ini, ya, supaya kita tahu bahwa perasaannya seperti ini. Paham ya? Nah, jadi saya absen, dengarkan namanya baik-baik. Ingat ya, kata hadir diganti kata perasaan hari ini.
Ahmad Padli. Bahagia Pak. Bahagia. Ahmad Fauzan. Bagaimana perasaannya? Bahagia. Akbar. Bahagia Pak. Hamsal. Ikhlas. Semangat Pak. Semangat. Fasrul. Jumaidi Fahmi. Bahagia Pak. Ceria. Muhammad Akbar Saputra. Ceria Pak. Iya. Muhammad Andika Pratama. Ceria Pak. Muhammad Asrul. Semangat Pak. Semangat. Muhammad Iqbal. Bahagia Pak. Muhammad Rizky Ramadan. Muhammad Syam. Bahagia Pak. Fajar Aditya. Bahagia Pak. Syarif Hidayatullah. Alhamdulillah baik dan senang Pak. Muhammad Syawal Fitra. Gembira Pak. Muhammad Tasbi. Senang Pak. Nurul Farida. Siti Nur Salsabila. Ya. Happy. Oke. Baik ya. Jadi setelah kalian sebutkan perasaannya, silakan gambarkan di kertas itu. Sudah? Nah, silakan tempelkan satu persatu. Silakan tempel di atas. Nah, bisa diacak di bawahnya bisa. Yang penting di dalam kertas ini yang selesai silakan duduk. Ya, silakan duduk. Sudah semua? Nah, jadi saya perhatikan dulu ya. Sudah semua? Kalian sudah menempelkan perasaannya sekarang karena ini adalah kertas kejujuran. Ini ya. Nah, kertas kejujuran perasaan saat ini. Jadi saya lihat ada yang agak senang, berarti dia tidak senang sekali. Ya. Kemudian ada semangat, happy, ada yang sedih. Ya, ada yang muka datar. Nah, berarti macam-macam perasaannya untuk saat ini. Selanjutnya, Bapak mau bertanya kepada kalian, pelajaran apa yang pernah kita pelajari sebelumnya? Materi apa? Teks anekdot. Jadi teks anekdot itu kita sudah mempelajari tentang ciri-cirinya, ya, tentang manfaatnya, apa kegunaannya. Nah, jadi sebelum pelajaran ini kita sudah mempelajari tentang teks anekdot. Nah, kemudian untuk saat ini, sekarang kita akan mempelajari yang namanya nilai cerita lintas sama. Apa itu? Ya, sebelum kita lanjut, saya mau memperlihatkan sebuah gambar. Kalian bisa lihat gambar ya? Bisa lihat ada cerita, ada tulisan. Kemudian di bawahnya ada 3 pertanyaan atau kata pemantik. Saya mau bertanya kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Apa yang dimaksud dengan nilai dalam hikayat? Apa yang membedakan hikayat dengan cerpen? Nah, kemudian untuk pertanyaan pertama, coba siapa di antara kalian yang tahu apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Oke. Karena semua mengacungkan tangan, saya sebut melalui daftar hadir saja. Untuk pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang hikayat? Saya berikan kepada Eklesius Salombe Payunglangi. Mana orangnya? Oke, silakan jawab. Apa yang kalian ketahui? Apa yang kamu ketahui tentang
hikayat? Hikayat adalah karya sastra lama berbentuk prosa dari Melayu yang berisi cerita. Oke, baik. Jadi menurut Ekles, ya, hikayat adalah sastra lama. Ya, tolong beri tepuk tangan kepada. Oke, terima kasih atas tepuk tangannya. Kemudian pertanyaan kedua, apa yang dimaksud dengan nilai dalam hikayat? Siapa yang bisa? Oke, saya sebutkan lagi lewat daftar hadir ya. Siapa ya? Oh, Nurul Farida. Mana Nurul? Oke, Nurul silakan. Apa yang dimaksud dengan nilai dalam hikayat? Silakan. Nilai dalam hikayat adalah kesadaran, Ya. dan ajaran yang ingin disampaikan kepada pembaca atau pendengar melalui kisah tersebut. Oke, terima kasih. Berikan tepuk tangan kepada. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa yang membedakan hikayat dengan cerpen? Siapa yang bisa? Saya sebutkan lagi ya. Atas nama Siti Nursalsabila. Mana? Ayah, silakan. Siti, apa yang membedakan hikayat dengan cerpen? Coba, hikayat itu apa? Cerpen itu apa? Hikayat merupakan bagian dari sastra lama atau tradisional Melayu. Ya. Sedangkan cerpen bagian dari sastra modern. Oke, jadi hikayat menurut Siti Nursalsabila itu hikayat adalah sastra lama. Kemudian cerpen itu adalah sastra modern. Jadi itu perbedaannya. Nah, jadi berikan dulu tepuk tangan kepada. Nah, jadi di antara teman-teman kalian ada sudah tiga orang yang menjawab pertanyaan ini, ya. Jadi kalian sudah paham ya, apa itu hikayat, apa itu cerpen, bagaimana nilai-nilai dalam hikayat. Oke, sampai di sini paham ya? Oke. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini, pada pembelajaran hari ini, yang pertama, menyimak hikayat yang dibacakan oleh orang lain untuk memahami dan menganalisis pesan dalam teks narasi berbentuk hikayat. Kemudian yang kedua, membaca untuk menilai dan mengkritisi karakterisasi dan plot pada hikayat dan cerpen serta mengaitkannya dengan nilai-nilai kehidupan yang berlaku pada masa lalu dan sekarang. Kemudian memahami kaidah-kaidah bahasa yang digunakan dalam menulis teks hikayat dan cerpen. Menulis gagasan pikiran, pandangan, arahan atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, reflektif dalam bentuk teks fiksi dan mempublikasikannya di media cetak maupun digital. Kemudian yang terakhir, menyajikan teks narasi dalam bentuk monolog secara runut dan kreatif. Nah, jadi ada 5 tujuan pembelajaran untuk hari ini. Selanjutnya, mengapa kita perlu mempelajari hikayat dan cerpen? Nah, yang pertama, wawasan tentang kebudayaan dan sejarah. Kemudian yang kedua, nilai-nilai moral. Ketiga, pemahaman sastra klasik. Yang keempat, pengembangan kemampuan analisis. Yang kelima, refleksi sosial. Ya, kalian bisa lihat sendiri apa itu wawasan tentang kebudayaan dan sejarah, apa nilai-nilai moral, pemahaman sastra klasik, pengembangan kemampuan analisis, refleksi sosial. Ya, jadi ini mengapa kita harus mempelajari hikayat dan cerpen. Adapun kegiatan kita hari ini, ya, selama pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menyaksikan video. Nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Kemudian di dalam video itu ada yang harus kalian jawab melalui LKPD. Paham ya? Kemudian yang kedua, mengerjakan LKPD ya. Setelah kalian menyaksikan sebuah video, Bapak akan membagikan sebuah LKPD untuk masing-masing orang ini, siswa. Saya akan memberikan satu persatu, kemudian kalian menjawab melalui video yang kalian saksikan. Kemudian yang ketiga, setelah kalian mengerjakan LKPD, Bapak akan membagikan kelompok, membagi kalian sebanyak 4 kelompok dan masing-masing 5 orang.
Ya, setelah kalian terbagi dalam bentuk kelompok, Bapak akan memberikan tugas sebuah proyek. Apa yang harus kita kerjakan secara berkelompok. Setelah kalian mengerjakan LKPD secara individu, kita akan mengerjakan proyek secara berkelompok. Ya, kemudian yang terakhir, setelah kalian membuat proyeknya secara berkelompok, Bapak mau kalian mempresentasikan di depan teman-teman kalian. Ya, membacakan hasil proyeknya, menampilkan hasil proyeknya, kemudian yang lain menanggapi. Paham sampai sini ya? Oke. Selanjutnya, untuk lebih mengenal apa itu hikayat, Bapak akan menampilkan sebuah video. Jadi video ini kalian bisa mencatat-catat, bisa kalian perhatikan apa itu hikayat, apa itu cerpen, dan bagaimana itu sebenarnya hikayat dan cerpen. Ya, video ini kalian bisa perhatikan sendiri. Ya, paham ya? Jadi video ini hanya materi tentang hikayat dan cerpen. Setelah menyaksikan video, kita akan menyaksikan tugas atau penayangan video tentang hikayat. Setelah penayangan video hikayat, kalian mengerjakan LKPD. Paham ya? Jadi untuk saat ini kita perhatikan video dulu tentang apa itu hikayat. Kalau ada yang mau catat, silakan dicatat. Kalau ada yang mau menyimak secara keseluruhan, silakan. Tapi kalau mau dicatat itu lebih baik karena pertanyaan-pertanyaannya nanti ada di dalam video ini. Kenaikan kertas, buku dan alat tulisnya supaya kalian bisa catat-catat. Siap semua? Ya. Siap? Nah, jadi kita putarkan video terlebih dahulu. Nah, kalian saksikan sendiri ya. Hai anak-anakku semua, kita berjumpa kembali dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Ari Yustiana. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari materi cerita rakyat yang berupa hikayat dan juga cerita pendek atau cerpen. Nah, mengapa kita perlu mempelajari materi cerita rakyat dan cerpen? Yang pertama, untuk memahami khasanah sastra Indonesia. Berikutnya, membaca karya sastra banyak manfaatnya, yaitu memperluas wawasan, memperkaya kosakata yang kita miliki, serta memperhalus budi pekerti. Kemudian, dengan banyak membaca karya sastra, akan dapat pula mengasah otak kreatif yang bisa menunjang berbagai profesi yang kelak akan kalian geluti. Jadi ini kayak Berikutnya, akan kita pelajari bersama apa yang dimaksud dengan cerita rakyat yang berupa hikayat dan apa yang dimaksud dengan cerita pendek atau cerpen. Cerita rakyat yang berupa hikayat adalah karya sastra Melayu yang berbentuk prosa yang berisi cerita. Umumnya, cerita tersebut mengisahkan tentang kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, serta mukjizat tokoh utamanya. Contoh cerita hikayat diantaranya adalah hikayat Hang Tuah, hikayat Bayang Budiman, atau hikayat Putri Kemuni. Cerita hikayat tersebut dapat dibaca di buku pelajaran Bahasa Indonesia. Sedangkan cerita pendek atau cerpen adalah prosa narasi fiktif yang isinya cenderung padat dan langsung pada tujuannya dibandingkan karya-karya fiksi yang lain, misalnya novel. Dalam cerpen yang digambarkan hanyalah inti sarinya saja. Contoh cerpen diantaranya adalah cerpen yang berjudul Juru Masak karya Dahuri Muhammad, cerpen Pahing karya Edi Haryono, dan berbagai cerpen lain yang dapat kalian temukan di buku
surat kabar maupun di internet. Pada cerita hikayat maupun cerpen memuat nilai-nilai di dalamnya. Yang pertama adalah nilai agama, menyangkut aturan-aturan antara manusia dengan Tuhan. Kemudian nilai moral, yaitu hubungan yang menyangkut masalah baik buruk, sopan santun, dan etika antar manusia. Yang ketiga adalah nilai budaya yang berkaitan dengan masalah adat istiadat, bahasa, dan kepercayaan. Dan berikutnya ada nilai sosial yang menyangkut hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Dan yang kelima adalah nilai pendidikan berhubungan dengan ajaran yang dapat diambil dari sebuah cerita. Apakah kalian mengetahui ciri-ciri cerita hikayat? Mari kita pelajari bersama. Yang pertama adalah anonim, artinya pengarangnya tidak dikenal. Berikutnya adalah istana sentris, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana, atau dengan kata lain, istana sebagai pusat ceritanya. Kemudian yang ketiga bersifat statis, tidak banyak terjadi perubahan. Yang keempat bersifat komunal, artinya menjadi milik masyarakat. Yang kelima menggunakan bahasa arkais, yaitu menggunakan kata yang sudah tidak dipakai atau sudah punah. Kemudian yang keenam bersifat tradisional atau menafsirkan budaya atau tradisi dan kebiasaan. Yang ketujuh adalah bersifat didaktis atau mendidik. Yang kedelapan menceritakan kisah universal manusia. Yang kesembilan memiliki sifat magis atau pengarang akan membawa pembaca ke dunia khayal atau dunia imajinasi yang penuh dengan. Nah, sedangkan ini adalah ciri-ciri cerita pendek atau cerpen. Dan ini ciri-cirinya, kalian bisa lihat sendiri. Berikutnya, inilah ciri kebahasaan yang dimiliki oleh hikayat dan juga cerpen. Nah, jadi kalian bisa perhatikan ciri kebahasaan dari hikayat dan cerpen. Nah, ada beberapa perbedaannya, ada 5 perbedaan. Yang pertama, kalau hikayat menggunakan bahasa Melayu, ya. Kemudian kalau cerpen menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan resmi, yang baik dan benar. Kemudian kosakata yang digunakan biasanya bahasa arkais atau bahasa kuno. Nah, bahasa arkais ini yang sebenarnya itu kata-kata yang sudah tidak dipakai atau sudah punah. Ya. Kemudian kalau cerpen, kosakata yang digunakan biasanya bahasa pergaulan sehari-hari, ya, bahasa zaman sekarang. Kemudian konjungsi cerita hikayat biasanya dimulai dengan kata al-kisah. Kalau misalnya kalian membaca cerita, kalau di dalamnya ada mengatakan kata konjungsi al-kisah, sebermula, artian, syahdan, hatta, dan tersebutlah, berarti itu adalah cerita hikayat. Nah, kalau cerpen, konjungsinya sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, ya, sesuai bahasa Indonesia kita sehari-hari. Kemudian 4, cerita hikayat tokoh utama orang ketiga biasanya berisi kehebatan dan kepahlawanan orang ternama, biasanya menceritakan tentang orang-orang hebat, ya. Kemudian kalau cerpen, cerita pendek, tokoh utama selain orang ketiga juga dapat menjadi orang pertama. Kemudian gaya bahasanya banyak menggunakan majas
atau gaya bahasa. Kemudian untuk cerpen, gaya bahasa ada juga menggunakan majas, ada juga tidak. Nah, jadi ini ciri kebahasaan tentang hikayat dan cerpen. Sampai di sini paham? Sudah dicatat-catat semua ya? Wah, demikian telah. Nah, jadi ini tadi materi tentang hikayat dan cerpen. Selanjutnya, Bapak akan memberikan tugas kepada kalian tentang hikayat. Ya, jadi Bapak akan membagikan LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja peserta didik. Jadi silakan ditulis namanya, kelas, grup 1. Jadi di dalam LKPD ini ada 5 pertanyaan. Ya. Jadi sambil kalian menyaksikan video, bisa sambil mengerjakan lembar kerja ini. Nah, jadi Bapak akan menyaksikan atau memperlihatkan, menampilkan sebuah video tentang hikayat. Hikayat ini berjudul Hikayat Saijan dan Ikan Todak. Nah, jadi semua pertanyaan dan jawabannya ada di dalam video. Nah, tapi sebelum itu silakan tulis nama dulu, nama atau pelajaran, hari, kemudian pembelajaran apa tentang hikayat. Sudah ditulis namanya? Tulis nama, kelas, dan pelajaran apa? Semester 1. Ya, sudah. Kenapa? Sudah tulis nama? Jadi setelah kalian tulis, silakan menyaksikan video yang akan saya tampilkan, karena pertanyaannya di situ, jawabannya ada di dalam video. Nah, jadi silakan simak betul-betul video ini. Sambil kalian bisa menjawab atau setelah ditayangkan video bisa, ya. Tapi setelah saya selesaikan video ini, saya kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan LKPD. Paham ya? Oke, selamat menyaksikan. Nah, jadi ini hikayat tentang Saijan dan Ikan Todak. Hikayat Saijan dan Ikan Todak, kisah dari daerah Kalimantan Selatan. Pulau Halimun adalah salah satu pulau yang terletak di perairan Kalimantan Selatan. Pulau Halimun dikenal juga dengan nama Pulau Laut. Pulau Halimun masuk ke dalam wilayah Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Sebagaimana banyak pulau lainnya di Nusantara, Pulau Halimun atau Pulau Laut juga memiliki kisah mengenai asal-usulnya.
Bagaimana ceritanya? Mari kita simak bersama dalam kisah berikut ini. Pada suatu hari, ada seorang sakti mandraguna yang bernama Datuk Mabrur. Datuk Mabrur mempunyai keinginan memiliki sebuah pulau sebagai tempat bermukim bagi keturunannya kelak. Untuk memenuhi keinginannya tersebut, Datuk Mabrur berdoa kepada Yang Maha Kuasa dengan cara bertapa di tengah laut. Datuk Mabrur bertapa siang malam. Ketika siang hari, cuaca sangat panas dan membuat tubuh Datuk Mabrur mandi keringat. Pada malam hari, cuaca berubah menjadi sangat dingin. Tubuh Datuk Mabrur menggigil. Namun, demi mencapai keinginannya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari posisinya bertapa. Beberapa bulan sejak bertapa, laut di sekitar Datuk Mabrur sering mengalami badai dengan gelombang yang besar, hujan deras disertai angin dan petir menyambar ke sana kemari. Meskipun berada di tengah badai, Datuk Mabrur tidak sedikit pun bergerak dari tempatnya. Setelah badai mereda, tiba-tiba di permukaan laut muncul ribuan ikan todak di sekitar tempat Datuk Mabrur bertapa. Ikan-ikan tersebut terlihat sangat marah kepada Datuk Mabrur. Namun, Datuk Mabrur sepertinya tidak terganggu dengan keberadaan ribuan ikan todak tersebut dan melanjutkan bertapanya. Ribuan ikan todak yang marah tersebut tiba-tiba terbang menyerang Datuk Mabrur. Anehnya, tidak sedikit pun Datuk Mabrur bergerak dari pertapanya. Dia tetap tenang sambil duduk bersila dan memejamkan mata. Sementara itu, seekor ikan todak yang berukuran paling besar menyaksikan ribuan ikan todak lainnya tidak mampu menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut pun sangat marah. Setelah ribuan ikan todak tersebut gagal menyerang Datuk Mabrur, giliran ikan todak yang berukuran paling besar maju menyerang Datuk Mabrur. Ikan todak yang paling besar tersebut mengeluarkan seluruh tenaganya dan terbang menyerang ke arah Datuk Mabrur. Seperti sebelumnya, ikan todak tersebut terpental dan jatuh. Datuk Mabrur membuka matanya dan melihat ikan todak yang sedang menggelepar kesakitan di depannya. Kamu ini ikan apa? Dan kenapa mengganggu bertapaku? Hai petapa, ketahuilah, semenjak engkau bertapa, laut yang biasanya tenang ini menjadi sering mengalami badai. Kami yang biasanya hidup tenang menjadi terganggu dengan kehadiran. Kamu belum menyebutkan ikan jenis apa? Kami ini ikan todak. Masa petapa sakti sepertimu tidak tahu tentang ikan todak? Maafkan aku, baru kali ini aku bertemu ikan seperti kalian. Dan kamu pasti pemimpin dari ikan-ikan ini ya? Ya, benar sekali. Kamu boleh memanggilku dengan sebutan Raja Ikan Todak. Tapi kamu ini sebenarnya siapa? Apa sih tujuanmu bertapa di sini? Namaku Datuk Mabrur. Tujuanku bertapa di sini adalah untuk meminta kepada Yang Maha Kuasa agar memberiku sebuah pulau. Apa? Sebuah pulau? Ya ampun, untuk apa kamu meminta sebuah pulau? Pulau tersebut akan kujadikan sebagai tempat tinggal untuk anak keturunanku kelak. Sebuah pulau? Ah, dasar manusia. Memang sukanya merepotkan umat hewan. Begini ya, Petapa Sakti, kami akan membuat kamu sebuah pulau. Tapi lihatlah, aku dan semua rakyatku terluka akibat perbuatanmu. Sembuhkan kami semua, dan sebuah pulau akan kami buatkan untukmu. Apa kamu setuju? Baiklah, aku setuju. Datuk Mabrur berdiri dan dengan tongkatnya menyembuhkan semua ikan todak yang terluka. Nah, sekarang tunggulah di sini. Aku dan rakyatku akan membuat kamu sebuah pulau. Sebagai raja dari umat ikan, aku akan memenuhi janjiku. Pantang bagi ikan untuk berdusta. Setelah berbicara kepada Datuk Mabrur, Raja Ikan Todak dan seluruh rakyatnya tiba-tiba menyelam ke dalam lautan. Tinggallah Datuk Mabrur seorang diri, berdiri di atas permukaan laut yang tenang. Datuk Mabrur sabar menunggu. Raja Ikan Todak memenuhi janjinya. Laut yang tenang menghembuskan angin sepoi-sepoi. Perlahan-lahan, angin sepoi-sepoi tersebut bertiup agak kencang dan semakin kencang.
Datuk Mabrur pun menjadi waspada dengan angin yang bertiup semakin kencang. Datuk Mabrur yang berdiri di permukaan laut dikejutkan oleh ombak yang bergemuruh. Angin pun bertiup semakin kencang. Permukaan laut di bawahnya tiba-tiba bergelombang dan menimbulkan pusaran kencang. Meskipun tidak terbawa oleh pusaran air laut tersebut, Datuk Mabrur tetap saja terkejut. Pusaran air laut dan angin kencang tiba-tiba menghilang. Sayup-sayup, Datuk Mabrur mendengar sebuah suara yang semakin lama semakin jelas terdengar. Saling saja, saling jalan, saling jalan, saling saja, saling jalan, saling jalan. Suara tersebut ternyata berasal dari ribuan ikan toda. Ketika suara semakin jelas terdengar, tiba-tiba hamparan tanah muncul ke permukaan laut di tempat Datuk Mabrur berdiri. Saling saja, saling jalan, saling jalan, saling saja, saling jalan, saling jalan. Raja Ikan Toda pun memenuhi janjinya. Sebuah pulau berhasil dibuat oleh Raja Ikan Toda beserta rakyatnya untuk Datuk Mabrur. Nah, kamu sudah memenuhi janji. Sebuah pulau untuk wahai Petapa Sakti. Terima kasih banyak Raja Ikan Toda. Aku dan keturunanku tidak akan melupakan jasamu beserta rakyatmu. Saijan. Saijan. Raja Ikan Toda pun kembali ke rumahnya di dasar lautan. Datuk Mabrur berdiri dan melambaikan tangan tanda perpisahan. Pulau tersebut kemudian dikenal dengan nama Pulau Halimun. Dan kemudian dikenal lagi dengan nama Pulau Laut karena muncul dari dasar lautan. Sedangkan Saijan, apakah artinya? Saijan berarti satu hati, setia sekata, atau semufakat. Kisah Datuk Mabrur dan Ikan Todak tersebut kemudian hari menjadi ilham untuk lambang dan moto Kabupaten Kota Baru. Ya, selesai. Nah, jadi silakan dikerjakan LKPD yang sudah saya berikan, yang sudah Bapak bagikan. Kalian jawab sesuai apa yang kalian simak tadi, sesuai dengan video yang sudah ditampilkan. Silakan dijawab. Saya kasih waktu 10 menit untuk menjawab. Setelah 10 menit harap dikumpulkan. Ya. Ya. Setuju atau tidak setuju, silakan dilingkari. Kemudian berikan alasan. Apa alasannya kenapa mengatakan setuju, kenapa mengatakan tidak setuju. Silakan. Apalagi? Ya, jadi jawab saja. Ini sesuai dengan pertanyaannya. Jawabannya ada di dalam video tersebut. Ada yang tidak mengerti dengan pertanyaan? Ya, jadi berikan alasannya kenapa setuju, kenapa tidak setuju. Ya seperti itu. Begitu. Ya.
Di lembaran kosong ya, dijawab. Bisa ditandai, bisa di checklist. Ya, jawab. Ya, bisa. Dijawab sesuai pertanyaannya. Selesai? Selesai. Belajar Aditya. Oke, bagus. Awal Fitra. Sebelah sini, selesai. Dikumpul. Baik, terima kasih. Oke, ada yang lain? Oke, terima kasih. Sudah? Ya. Oke, Mama Syam, bagus sekali tulisannya ya. Oke, Mama Iqbal, bagus. Ikhlas. Dua orang. Oke. Oke, bagus. Oke, langsung dengan Fernandes. Oke, bagus. Tidak usah terburu-buru. Nah. Nah. Mata speed. Nah. Oke, dikumpul. Ya, bagus. Sudah semua? Oke. Yang lain di belakang sudah? Baik, LKPD-nya, lembar kerjanya sudah saya terima semua. Dan terima kasih sudah mengerjakan lembar peserta didiknya. Dan sekarang untuk melemaskan semua yang tegang-tegang,
ya, tali leher, punggung. Silakan berdiri dulu, silakan berdiri. Kita ice breaking. Jadi waktunya untuk ice breaking. Nah, jadi untuk ice breaking ini, Bapak akan memberikan permainan dua orang. Jadi berhadapan-hadapan, yang sebelah sini berhadapan, sana berhadapan, berhadapan. Ya, saling berhadapan. Oke, saling berhadapan. Ya. Jadi permainan kita hari ini yaitu menggunakan kata sekat, sikat, sakit, dan sikut. Ya. Nah, jadi ada Bapak siapkan beberapa cemilan. Jadi di antara dua orang ini ada satu orang yang akan mendapatkan hadiah. Ya. Nah, jadi ketika Bapak mengatakan sekat, berarti kalian begini. Ya. Perhatikan ya. Begini ya. Sekat. Kemudian kalau Bapak mengatakan sikut, pegang sikut ini. Oke. Ketika Bapak mengatakan sakit, pegang Perut. Nah, perut. Sakit. Nah, kemudian ketika Bapak mengatakan sikat, ambil cemilannya yang di atas meja yang sesimpan. Paham ya? Oke. Jadi Bapak sudah siapkan cemilan. Ini cemilan ke-10. Ini satu orang, dua orang ya, dua orang, satu cemilan yang diperebutkan. Di sini. Oke ya. Harus sigap ya. Ketika Bapak mengatakan sikat, langsung ambil. Ya. Tapi tangannya di depan semua begini ya. Nah, ketika Bapak mengatakan sekat, begini. Ya, sekatnya. Bapak mengatakan sikut, cepat sikut. Bapak mengatakan sakit, pegang perut. Bapak mengatakan sikat, langsung sikat. Oke, sudah bisa dimulai? Oke, lemaskan dulu. Ya. Oke, mulai. Tangan di depan. Ya, tangan di depan. Sikut. Sakit. Sekat. Ya, sikat kembali yang sudah. Sekat. Sikut. Sakit. Sekat. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Yang lain duduk yang sudah dapat ya, ini karena berebutan, jadi ini yang saya ulang. Yang lain sudah dapat semua. Oke, ini saya ulangi karena dia berebutan. Ya, bersamaan dapat. Sikut, sekat, sakit, sikat. Nah. Oke, paham ya. Nah, jadi karena kalian sudah
sudah kaku punggungnya ya bisa kalian gerak-gerakkan dulu. Sudah rileks semua? Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya, kelompoknya ini bukan saya yang tentukan, tapi aplikasi yang tentukan siapa yang berkelompok dengan siapa. Ya, jadi misalnya yang di sana tidak menutup kemungkinan bisa berkelompok dengan ini, ya, yang di sini bisa berkelompok dengan sana. Nah, jadi silakan diperhatikan. Bapak sudah membuat satu aplikasi untuk menentukan yang mana berkelompok dengan yang mana. Ya, ketika misalnya sudah ada satu orang yang muncul namanya, satu orang itu naik ke depan untuk mencari teman kelompoknya. Paham ya? Oke. Jadi untuk spin pertama saya mulai. Ketika spin kedua yang muncul namanya naik ke depan untuk mencari nama-nama teman kelompok. Oke. Saya mulai ya. Oke, Muhammad Syarif Hidayatullah mana? Oke, silakan spin. Ingat ya, Muhammad Syarif Hidayatullah yang pertama. Berkelompok dengan Muhammad Ansar. Mana Muhammad Ansar? Ya, ingat ya. Nah, kemudian lanjut. Spin lagi. Siti Nur Salsabila. Mana? Oke. Lanjut. Ada 3 orang ya. Muhammad Asrul. Oke, 4 orang. 1 orang lagi. Akbar. Anak Akbar. Oke, jadi kelompok 1 nanti di sini ya. Tapi setelah semua ada kelompoknya nanti kita berkumpul dengan kelompoknya. Oke, itu sudah ada 5 orang. Selanjutnya kelompok 2. Muhammad Fajar Aditya, mana? Sekali lagi spin. Mama Rizky Ramadan. Ya, Mama Rizky ya. Ya, sudah 2, 3. Yang ketiga lagi. Akles. Oke, 2 lagi. Nurul Farida. Oke, selanjutnya 1 lagi ya. Mama Iqbal. Mana? Oke. Itu kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3. Asrul. Anak Asrul, ya silakan. Hamsal Fernandes. Oke. Ya, lanjut. Pasti. Oke, lanjut.
Oke. 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 Jadi yang kelompok terakhir ada Jumaidi Fahmi, Akbar Saputra, Mama Andika Pratama, Mama Sawal Fitra, Ahmad Fauzan. Ya silakan bergabung dengan kelompoknya. Oke. Ya cepat. Ini gabung mejanya ini, gabung mejanya. Ya, ini kasih keluar kursinya. Ya, gabung. Ya, gabung aja, gabung. Kasih keluar kursinya. Ya gabung meja ini satu meja, gabung di situ. Oh. Ambil satu ini, baru berikan satu di situ. Nah, jadi perhatiannya, Bapak akan membagikan setiap kelompok tes hikayat dengan satu teks cerpen. Nanti kalian kerjakan sesuai cara mengerjakan di atas. Yang pertama, baca ceritanya dengan baik. Kemudian lihat bagaimana tokoh digambarkan. Ketiga, perhatikan alur cerita. Keempat, bandingkan dengan nilai-nilai kehidupan. Kemudian buat kesimpulan. Ya, paham ya? Oke. Jadi satu kelompok, satu hikayat dengan satu cerpen. Kemudian tempelkan di kertas yang sudah saya bagikan, kertas karton. Ya, lem di sini ya, tempel. Balik. Ini tempel ya, berderet. Ini di sini hikayat, di sini cerpen. Kemudian ini jawabannya nanti untuk hikayat, ini jawabannya untuk cerpen. Jadi 4 yang ditempel ya. Jadi 4 yang ditempel. Ini nanti jawaban untuk hikayat, 1 untuk cerpen. Dikasih beran. Ya. Oke, ya silakan ya, menulis pakai spidol. Silakan ditempel coba. Ya paham ya? Cara mengerjakannya itu baca hikayat. Ini baca hikayat
dan cerpen yang sudah saya bagikan. Kemudian siapa tokonya dan bagaimana alurnya. Ya, sebutkan nama tokoh-tokohnya. Ya, misalnya tokoh hikayat ini, tokoh cerpen ini. Kemudian yang kedua, perhatikan bagaimana sifat dan perilaku setiap tokoh dalam cerita. Apakah mereka baik, ya, jahat, bijak, atau ceroboh. Kemudian coba pikirkan apa sifat-sifat itu cocok dengan nilai kehidupan zaman dulu atau zaman sekarang. Kalau cocok, ya tulis cocok. Kalau tidak, ya tidak, ya. Kemudian perhatikan alur cerita. Lihat bagaimana cerita dimulai, apa konflik, apa atau masalahnya, dan bagaimana masalah tersebut diselesaikan. Kemudian apakah penyelesaian ceritanya masuk akal atau tidak? Ya, kalau tidak, ya tulis tidak. Kemudian bandingkan dengan nilai-nilai kehidupan. Bandingkan nilai-nilai atau pelajaran yang bisa diambil dari cerita dengan kehidupan nyata. Apakah nilai-nilai tersebut masih relevan dengan zaman sekarang? Nah, kalau tidak, ya tidak. Kemudian jelaskan. Kemudian buat kesimpulan. Apakah cerita tersebut baik? Apakah penggambaran dalam tokoh alurnya relevan dengan kehidupan masa lalu atau sekarang? Apa pelajaran yang bisa dipetik? Oke, silakan dikerjakan. Ya, dikerjakan dulu baru sebentar ditempel. Yang lain bisa membaca, yang lain bisa mengerjakan. Sambil membaca, sambil mengerjakan. Jadi tetap saya nilai per individu, ya, walaupun kalian kerja kelompok, tapi tetap ada penilaian individu dari Bapak. Oke, tempel. Yang lain silakan tuliskan. Setelah kalian kerjakan ini proyeknya, masing-masing dari kelompok mempresentasikan, ya, menjelaskan. Misalnya, tokohnya ini. Kemudian bagaimana tokoh digambarkan. Nah, sifat dari tokoh ini seperti ini. Oke. Jadi selain ada nilai kelompok, nilai individu saya juga berikan bagi yang bekerja. Jadi silakan bekerja dengan baik, bekerja sama karena ini adalah kerja kelompok. Nah, jadi jangan cuma ada satu orang yang bekerja. Berarti kan sudah tertempel. Sudah, tulis. Nah, yang lain lagi. Silakan ditempel. Ya, bisa tempel memang. Ya, yang lain bisa sambil melihat sambil bekerja juga supaya aktif semua. Ya, silakan dikerjakan. Ya, kalau belum ditempel silakan tulis saja dulu bagaimana dan apa yang kalian bisa lihat di atas ini pertanyaan-pertanyaannya. Ya. Yang lain cari, yang lain menempelkan. Kalau bisa dicantik-cantik itu bisa dilihat supaya bagus. Ini kelompok satu, ya. Ya, kalau misalnya ada nama ini sebutkan di situ, tuliskan. Ya. Ya. Nah, setelah dapat, gambarkan bagaimana sifat dalam toko. Misalnya
atas nama ini sifatnya jahat, baik hati, suka menolong. Ya, sebentar tulis dulu. Ya. Ya, berdiskusi ya, berdiskusi. Ini caranya, ya, di dalam hikayat atau di dalam cerpen, kalian cari siapa tokoh-tokoh pemerannya di dalam hikayat itu. Ya, seperti ini. Cari namanya, ya, tulis di sini. Ini jawaban dari cerpen, ini jawaban dari hikayat. Nah, setelah kalian tulis nama pemerannya, tulis bagaimana sifat pemeran itu, tokoh itu. Baik, jahat, atau bagaimana? Seperti ini ya. Ini yang pertama. Yang pertama itu kalian cari siapa tokohnya, pemerannya. Kemudian bagaimana alurnya? Ya. Setelah kalian dapat, tentukan misalnya pemeran ini atas nama ini mereka baik, jahat, bijak atau ceroboh. Nah, setelah kalian dapat semua, ini perhatikan alur cerita. Ya. Bagaimana masalahnya bisa diselesaikan? Ada semua di dalam cerpen atau hikayat. Setelah kalian dapat, bandingkan dengan nilai-nilai kehidupan. Jadi, apakah sesuai relevan dengan zaman sekarang atau tidak? Kalau masih belum ngerti silakan bertanya. Ya. Nomor 2. Mana? Ini. Nah, kalau misalnya nomor 1 kalian sudah dapat tokohnya, pemerannya, tentukan misalnya atas nama ini sifatnya bagaimana, perilakunya bagaimana. Apakah mereka baik, dia baik, bijak, jahat atau ceroboh. Itu. Ya, cari nama-nama tokohnya, kemudian kalian tentukan bagaimana sifatnya ini, bagaimana perilakunya melalui cerita yang kalian tempel. Ya. Apakah jahat, baik, atau bijak dan ceroboh. Ya. Misalnya ini kan cerita apa? Tokoh-tokoh. Misalnya tokoh-tokoh sifatnya mana? Dan silakan bekerja sama ya. Karena ini adalah pekerjaan kelompok. Ya, dari tanya ayah bagaimana sifatnya. Ya, silakan di kemudian tentukan bagaimana sifatnya.
Ya, sikat itu kalian bisa tahu melalui cerita. Ya, itu kalian sendiri apakah relevan, bagus, banyak untuk zaman sekarang atau tidak. Untuk ya, kalau tidak ya harus jelaskan sebenarnya. Ya. Ya. Oke, bagus. Nah, jadi ini hikayat ya dari ya. Jadi waktu 10 menit ya. Jadi siapa keluarannya maju. Keluarannya ini ke layar. Ya. Ya. Maju itu tadi ya. Cerpennya dikerjakan. Langsung dikerjakan di sini saja diikat. Karena ini kan ditempel di situ baru dipresentasikan. Itu.
Nah, jadi sudah selesai semua. Kita lanjutkan tentang presentasi proyek. Jadi sambil kelompok lain mengerjakan, ya, ada satu kelompok lain yang mempresentasikan. Ya, saya kasih waktu 1 menit lagi. Ya, silakan dilem, dilem. Mana lem tadi? Ya, dilem ya. Kenapa kamu membawa mayat ke rumah kita? Sudah. Oke, sini. Sudah ya? Oke, dikumpul. Yang lain? Oke, kumpul. Jadi sudah ada 2 kelompok yang mengumpulkan hasil pekerjaan ini. Yes. Ya. Apa? Sama-sama. Yang penting ada. Oke. Oke, kelompok 1. Dah.
Nah, jadi selanjutnya Bapak mau kalian mempresentasikan hasil pekerjaannya. Juga ini Pak. Siapa punya ini? Siapa punya ini? Pak. Bukan. Pak udah di Pak. Siapa punya? Ayo silakan naik satu dua orang sini. Naik untuk membacakan saja ini hasil pekerjaan. Ya, ada yang pegang. Cepat. Pegang nih. Dua orang saja, dua orang. Yang lain memperhatikan ya, kalau kita perhatikan. Oke. Sekarang suaranya ya. Ya. Tidak usah. Jawabannya saja. Jawaban dari cerpen. Ya. Nomor 1. Maya, Rian, dan Diko memiliki sifat yang keren, suka bercanda dan ceroboh. Alur maju. Hikayat 1. Saleri Gading dan Wentriaben. Ya. Wejudai Batara Laktu. Ya. Kemudian Alur maju. ya. Saleri Gading sifat baik. Wentriaben bijak. Baik. Batara Laktu baik. Nomor 3 masuk akal. Oke, jadi berikan tepuk tangan kepada kelompok 2 telah mempresentasikan hasil. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, nih, contohnya. Ya, silakan naik. Kemudian presentasikan di depan teman. Di sini saja. Ya, pegang. Bacakan, menghadap ke sana, menghadap ke teman. Ya, sambil membaca. Nama-nama tokoh yang ada dalam cerpen. Ya. Maya, Rian, dan Dika. Sifat Maya egois atau jahat, sifat Rian ceroboh atau pemabuk, sifat Dika percaya diri atau bijaksana. Masalah Rian ceroboh karena melupakan kata-kata dan masalahnya dapat diselesaikan. Oke. Ya, silakan dulu. Berikan tepuk tangan kepada selanjutnya ini. Oke, naik. Silakan sampaikan hasil proyeknya di depan teman. Salah satu di antara kalian baca. Ya. Ya, keras suaranya. Oke, selanjutnya saya. Ya, suaranya. Pokoknya Putri Tarampali mata luruh rasa sifat Putri tandang panik, cantik dan ramai, sifat ratu luruh bijak, sifat boleh bijaksana. Alur cerita ini mengisahkan tentang seorang putri Tarampali dari daerah Lurus. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Yang terakhir, kelompok 1. Ya, silakan naik. Ya, terserah. Mau 3 orang, mau 2 orang, penting 1 orang menyampaikan. Pegang. Sini. Ya, keras suaranya ya. Ya, 2 orang saja. Silakan. Jadi dalam kelompok 1 tokoh utama, kelompok
Haris dan ibunya. 2. Sifat telepon kelompok sangat ceroboh dan sangat bodoh dan kehidupan zaman dahulu. Terus lanjut. Cerpen hantu di sekolah lama. Yang pertama, Magarian dan Dika. Maya dan Dika. Sifat asli. Dika adalah orang yang ceroboh. Maya dan Rian kedua teman Dika yang bernama Maya dan Rian. Mereka baik dan sangat baik. Oke, berikan tepuk tangan kepada kelompok satu. Jangan lupa. Jadi itulah tadi penampilan dari setiap kelompok, hasil proyeknya. Selanjutnya Bapak mau menanyakan kepada kalian, bagaimana tadi penampilan dari kelompok 1? Dari kelompok 2, bagaimana penampilan dari kelompok 1? Baik. Baik. Ya. Kelompok 2 bagaimana? Memuaskan. Kelompok 3? Ya sudah saja. Ya, jadi terima kasih untuk penampilan hasil kerja kelompoknya dari setiap kelompok, dari 4 kelompok ini, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Nah, jadi terima kasih juga dari awal kita mengerjakan, menampilkan, menyaksikan sebuah video, mengerjakan LKPD, kerja kelompok sampai pada presentasi kelompok. Jadi saya sangat berterima kasih karena kalian sudah mengerjakan sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. Selanjutnya saya mau memberikan sebuah kesimpulan. Saya mau menanyakan kesimpulan apa yang kalian pelajari pada hari ini. Oke ya. Jadi saya mau bertanya lagi kepada kalian. Bagaimana apa yang kamu pelajari hari ini? Kesimpulannya apa? Jadi saya mau kalian memberikan kesimpulan sendiri tentang pelajaran kita hari ini. Siapa yang bisa? Jadi saya mau 3 kesimpulan ya. Bapak mau ada 3 yang memberikan kesimpulan. Siapa yang bisa? Ya, Pak. Asrul, mana Asrul? Oke, Asrul silakan berikan kesimpulan. Saya menampilkan cerita masa lalu dengan keajaiban, sedangkan cerpen menggambarkan peristiwa sederhana tentang kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Berikan tepuk tangan kepada Asrul. Selanjutnya, kesimpulan kedua. Siapa yang bisa? Ya. Jumaidi Fahmi mana? Oke, Jumaidi Fahmi silakan. Hikayat bercerita tentang kejadian di masa lampau, sementara cerpen adalah kisah pendek tentang kehidupan nyata. Oke, terima kasih kepada Jumaidi. Silakan berikan tepuk tangan. Selanjutnya kesimpulan ketiga, Muhammad Tasbih. Mana? Oke, silakan. Hikayat berisi kisah kuno yang penuh keajaiban, sedangkan cerpen menceritakan situasi sehari-hari dengan cara yang singkat dan jelas. Oke, berikan tepuk tangan. Nah, jadi terima kasih atas kesimpulan yang diberikan. Selanjutnya saya mau merefleksi kalian, bertanya, bagaimana perasaanmu tentang pembelajaran hari ini? Ya, bagaimana? Senang. Kemudian bagian mana yang paling kamu suka dari pembelajaran hari ini? Video. Nonton video. Selanjutnya, bagaimana pendapat kamu tentang materi hari ini? Seru. Dan
bahan atau refleksinya yang diberikan. Selanjutnya saya minta lagi kertas kejujuran setelah pembelajaran. Jadi dituliskan kembali perasaannya setelah pembelajaran selesai. Langsung ditulis, sudah ditulis langsung ditempel di atas. Ya, gambar perasaannya setelah pembelajaran. Yang selesai langsung ditempel di atas. Langsung. Ya, tempel. Ya, terima kasih. Yang sudah selesai buka HP-nya, Bapak akan memberikan evaluasi. Yang menggunakan HP silakan scan barcode ini. Scan. Ya. Setelah di scan, silakan bergabung dengan menggunakan kode ini. Scan HP. Di Google, ada Google biasanya scan-nya. Ya, scan. Ya, lanjut, silakan. Sudah? Sudah masuk? Masuk. Ya, tunggu sampai. Nah, jadi Muhammad Fajar Aditya sudah bergabung. Muhammad siap? Sudah. Muhammad Asrul? Ya, sudah bergabung Muhammad Asrul. Akbar sudah bergabung. Amsal Fernandes. Ya, Muhammad Syarif. Oke, sudah ya? Ya, selanjutnya di dalam kuis ini, ada beberapa pertanyaan nanti kalian menjawab dengan cepat karena ada waktunya. Kemudian siapa yang juara satu akan saya berikan cemilan. Ya. Jadi sudah ada Syarif Muhammad Tasbi, Ibnu Hasrul Tarul. Ya, saya perhatikan HP-nya. Saya klik start. Ya, silakan. Sudah? Ya, tunggu. Oke ya, saya mulai. Ya, ada pertanyaan di dalam HP-nya, silakan jawab.
Jawab. Diklik salah satu. Klik salah satu. Ya, sampai menunggu ya. Ya, jawab saja. Nanti ada juaranya di sini. Siapa yang ada juaranya saya kasihkan 9. Ya, Muhammad Fajar Aditya di atas. Fajar Aditya masih di atas. Ikuti Muhammad Tasmi. Tidak. Fajar Aditya. Dika. Amin.
sini sudah. Bagian sini sudah. Oke ya. Nah, jadi yang juara 1 Muhammad Syarif. Ini Muhammad Syarif, kemudian Jumaidi, kemudian Ekles. Kemudian Ekles juara 3, Jumaidi juara 2. Jadi 3 orang itu saya kasih hadiah. Mana Ekles? Ekles. Jumaidi. Dia Syarif. Nah, jadi itulah tadi evaluasi yang sudah kita laksanakan bersama-sama mengenai pembelajaran kita hari ini dari awal sampai hari ini. Terima kasih mulai dari menyaksikan video tadi, mengerjakan LKPD sampai pada kerja kelompok dan mempresentasikan sampai sekarang mengerjakan evaluasi. Oke, terima kasih untuk kesempatan atau semangat kalian hari ini. Ya, tepuk tangan. Nah, jadi terima kasih semangatnya. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus jaga kesehatan dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.